Jawa Bravo. Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik. Melalui hari ini. 81. Bertaruh putus dalam setengah tahun. Julius adalah pria yang cerdas, bijaksana, berpengalaman, dan dewasa. Dia tahu bahwa saat ini Cynthia sudah bukan lagi gadis kecil yang dipelihara dan patuh padanya seperti dulu. Dalam 7 tahun terakhir, Cynthia sudah berubah dari seorang gadis kecil menjadi presiden direktur wanita paling cantik di Jakarta. Entah berapa banyak bos miliarder yang sudah dipermainkannya. Julius ingin memaksa Cynthia untuk menikah dengannya. Dengan karakternya yang sekarang, Cynthia tidak akan mungkin mau bertindak seperti itu. Ditambah lagi, Julius sudah memasuki usia 50-an. Dia tahu betul dirinya tidak dapat lagi memuaskan Cynthia dalam beberapa aspek dan jauh tertinggal dibanding seorang pemuda berusia 20-an. Daripada membiarkan Cynthia melakukan kesalahan setelah menikah dan berselingkuh dari dirinya, Julius lebih baik membiarkan Cynthia bermain sesuka hatinya dengan pria sebayanya. Dengan begitu, nantinya Cynthia tidak akan membayang-bayangkan seperti apa menjalin hubungan dengan pria sebayanya lagi. Cynthia mendapati Julius benar-benar berubah dan juga menjadi lebih menghormatinya. 7 tahun yang lalu, jika Julius tahu Cynthia memiliki pria lain, dia pasti akan menggunakan berbagai cara untuk melenyapkan pria itu dan membuatnya meninggalkan Cynthia. Setelah setengah tahun, aku masih akan mengatakan hal yang sama. Aku tidak merasa hubunganku dengan Sean tidak akan bisa bertahan sampai setengah tahun, kata Cynthia. Julius tersenyum menghina. Kamu terlalu percaya diri. Cynthia, mungkin saat ini kamu merasa menghidupi laki-laki adalah hal yang sangat membanggakan. Tapi, tidak akan lama lagi, kamu akan memandang rendah dirinya, membencinya, dan cintamu padanya secara bertahap akan memudar. Jika tidak percaya, kita bisa bertaruh. Aku yakin kalian akan putus dalam waktu setengah tahun dan kamulah yang akan lebih dulu memutuskannya. Cynthia sendiri sangat keras kepala. Untuk pertama kali dalam hidupnya, kali ini dia ingin serius dalam menjalin hubungan. Oke. Aku berani bertaruh denganmu bahwa aku tidak akan putus dengan Sean dalam setengah tahun. Julius menunjukkan senyum percaya diri di wajahnya, seolah-olah dia sudah memenangkan taruhan ini. Jika tidak ada hal lainnya, aku sudah ingin pulang. Sebentar lagi pacarku akan pulang kerja. Aku ingin pulang dan memasak untuknya. Cynthia mengangkat pergelangan tangan kirinya dan melihat jam. Meskipun tidak bertemu selama 7 tahun, bagaimanapun juga Cynthia adalah seseorang yang sudah punya pacar. Dia tidak ingin berlama-lama dengan pria yang pernah memeliharanya di masa lalu. Ketika Julius mendengar Cynthia akan memasak untuk Sean, kecemburuan memenuhi hatinya. Itu karena selama 3 tahun Julius memelihara Cynthia, Cynthia tidak pernah memasak untuknya. Waktu itu Cynthia belum mahir memasak. Ini merupakan keterampilan yang baru dikembangkan Cynthia setelah datang ke Jakarta. Apa pekerjaannya? Tanya Julius. Sangat jelas bahwa Julius tidak mencari informasi tentang pacar kecil Cynthia dengan begitu jelas. Berdasarkan level seorang Julius, tentu saja dia sepenuhnya meremehkan saingan cinta atau apalah itu. Dia sama sekali tidak menganggap Sean sebagai suatu masalah. Dia, kurir pengantar paket, jawab Cynthia yang sedikit malu untuk mengatakannya. Julius lagi-lagi tersenyum menghina. Sepertinya tidak akan memakan waktu setengah tahun. Tapi 3 bulan sudah cukup. Cynthia, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menjadikan seorang kurir pengantar paket sebagai pacarmu. Cynthia tidak ingin Julius memandang rendah Sean seperti ini. Dia pun menjelaskannya demi Sean. Pacarku bukan seseorang tidak berguna seperti yang kamu pikirkan. Dia berasal dari keluarga konglomerat dan dulunya pernah menjadi presidir grup Citra Abadi sekaligus bosku.
Presiden Direktur Grup Cita Abadi. Sebutan seperti ini mungkin dapat menakuti orang-orang seperti Sisilia. Namun, di mata Julius yang merupakan seorang presiden direktur dengan kekayaan ratusan triliun, itu hanyalah seseorang yang tidak berguna. Sementara mengenai asalnya dari keluarga konglomerat, Julius sudah lebih banyak melihatnya hingga muak. Julius masih mencibir. Apa gunanya bagi seorang pria untuk melihat kejayaan masa lalunya? Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, meski sekarang tidak punya uang, dia seharusnya bisa menggunakan uangmu untuk berbisnis dan mengembalikan masa kejayaannya. Tapi, apa yang dia lakukan? Mengantar paket. Sebuah profesi yang tidak membutuhkan kemampuan khusus dan tidak ada apapun yang bisa dipelajari dari pekerjaannya. Apakah menurutmu dengan dia menjadi kurir pengantar paket, dia bisa berhasil menjadi bos industri pengiriman kilat? Cerca Julius. Cynthia menggigit bibirnya dan mengepalkan tangannya. Tidak tahu harus bagaimana membantah Julius. Sejujurnya, Cynthia tidak tahu mengapa Sean ingin menjadi kurir pengantar paket. Dia sendiri juga tidak ingin pacarnya melakukan pekerjaan ini. Namun, Sean bersikeras untuk melakukannya. Sementara Cynthia juga tidak ingin ikut campur. Julius tidak ingin mengucapkan terlalu banyak kata yang menghina Sean agar tidak membuat dirinya sendiri kehilangan nafsu makan. Ngomong-ngomong soal industri pengiriman kilat, malam ini aku mengundang Yuangga dari Secepat Kilat Express untuk makan malam bersama. Kamu pergi bersama denganku saja, kata Julius. Mendengar nama Yuangga, Cynthia sedikit terkejut dan langsung bertanya, apa kamu kenal dengan Yuangga? Cynthia telah bersama Julius selama 3 tahun dan setiap kali pria itu melakukan pembicaraan bisnis, Cynthia akan ikut dengannya. Namun, dalam 3 tahun itu, Julius tidak pernah berurusan dengan keluarga Liono. Julius menjawab, 5 tahun yang lalu, aku berkenalan dengannya dan langsung cocok. Suatu kali, ketika selesai bekerja sama dan menghasilkan banyak uang, kami minum-minum bersama dan memutuskan untuk bersahabat. Oh, Cynthia tidak pernah menyangka sekarang Julius memiliki hubungan yang begitu baik dengan Yuangga. Julius menjelaskan, kali ini aku mengundangnya makan malam untuk menyelesaikan masalah di antara dirimu dan pacarmu. Nanti malam ikutlah denganku. Saat makan, aku akan mengenalkan kalian. Jika kamu bersulang dengannya, masalah ini pasti akan berakhir dan bocah keluarga Liono itu tidak akan berani mengusikmu lagi. Cynthia tidak meragukan kekuasaan Julius. Dia telah mengikuti Julius selama 3 tahun dan sangat tahu dengan jelas bahwa pria ini sama sekali bukan seseorang yang suka membual. Ada banyak bos yang suka menyombongkan diri, koneksi, dan kekuatan mereka. Meskipun sudah mengatakan akan membereskan masalah, pada akhirnya sama sekali tidak seperti demikian. Tapi, Julius berbeda jika dia bilang masalah ini akan selesai dengan cara bersulang, maka akan terjadi seperti itu. Tetap saja, Cynthia ragu-ragu ingin makan dengan Julius atau tidak, kamu tidak sedang mempertimbangkan ini untuk dirimu sendiri, tapi juga demi pacar kecilmu itu, kan? Di Banten, keluarga Liono begitu kuat. Apa kamu tidak takut suatu hari pacarmu mengalami celaka saat sedang mengantar paket? Tanya Julius. Kata-kata Julius membuat Cynthia khawatir. Meskipun Sean memahami seni bela diri dan 2-3 orang tidak bisa mendekatinya, tidak akan mudah baginya untuk bersembunyi dari senjata yang tersembunyi. Jika keluarga Liono benar-benar ingin membunuhnya, Sean pasti akan berada dalam masalah. Oke, aku ikut. Jam berapa dan di mana? Tanya Cynthia. Jam 7 di ruang nomor 51 Nine Room Hall. Dulu aku pernah membawamu ke sana untuk urusan bisnis, kata Julius mengingatkan. Cynthia pun mengingatnya. Oh, itu restoran pribadi yang sangat rahasia. Aku tahu. Kalau begitu, aku akan pulang dulu dan tiba di sana tepat waktu.
Baiklah kalau begitu. Julius tidak memaksanya. Cynthia turun dari mobil Julius dan mengendarai Porsche-nya kembali ke Emerald Ville begitu tiba di rumah. Cynthia langsung pergi ke dapur dan membuat 2 lauk dan 1 sup. Setelah selesai memasak, dia melihat waktu. Lalu melepas celemeknya dan mengirimi Sean pesan suara di WhatsApp. Sayang, aku ada pertemuan makan malam sebentar lagi. Jadi aku tidak makan di rumah. Aku sudah memasak untukmu. Jika sudah pulang kerja, langsung pulang dan makan saja. Aku cinta kamu. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.